Selamat siang semuanya. Hari ini kelompok kami yang terdiri dari saya, Roli Robert, Fernaldo, dan Aditya Putra akan mempresentasikan tentang bonds atau obligasi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang secured bonds. Secured bonds ini adalah di saat suatu obligasi itu didukung oleh suatu aset tertentu, seperti misalnya saja cash, uang, atau properti lain, seperti misalnya equipment dan mesin-mesin yang lain. Nah, gunanya ini untuk misalnya Anda tidak mampu membayar, maka Anda akan membayar dengan barang-barang seperti ini. Kemudian saya akan jelaskan mortgage bonds ini ialah bagian dari secured bonds tadi, yang mana bonds ini dilindungi oleh aset yang bisa digadaikan, yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu junior debt dan senior debt, atau juga disebut sebagai first mortgage. Lalu ada unsecured bonds. Unsecured bonds atau sering disebut dengan debenture tidak didukung oleh aset apapun. Jadi jika terjadi kebangkrutan, pembayaran tidak dapat dijamin melalui pendapatan masa depan, equipment atau peralatan, atau properti. Jadi unsecured bond semuanya itu berdasarkan kepercayaan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang term bonds. Term bonds ini adalah suatu obligasi yang jatuh tempo pada tanggal yang sama dengan obligasi-obligasi lainnya. Term bonds ini mempunyai fitur yaitu dia dapat dicairkan lebih awal daripada obligasi-obligasi lain. Fitur ini disebut dengan indenture. Indenture ini merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang menyepakati tanggal dan harga dari obligasi tersebut. Kemudian ada serial bond. Serial bond ini bond yang bisa dilunasi bukan dalam tanggal tertentu, tetapi pada jarak waktu tertentu atau interval tertentu, sehingga pada nantinya keseluruhan dari bond itu dilunaskan. Jadi tidak perlu ada lagi kesepakatan tanggal berapa serial bond ini harus dilunasi, tetapi bergantung kepada jarak waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada registered bond. Registered bond adalah obligasi di mana nama sang pemilik obligasi tersebut tercantum dalam catatan perusahaan. Dan obligasi ini karena obligasi ini namanya disimpan dalam perusahaan, jadi obligasi ini dapat dibayarkan pada orang yang tepat. Dan nama sang pemilik tercantum dalam sertifikatnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bearer bond. Bearer bond ini berbeda dengan register bond, di mana saat register bond itu namanya dicantumkan, bearer bond ini tidak mencantumkan nama siapapun. Jadi siapapun yang memegang obligasi itu berhak untuk bertanggung jawab atas obligasi tersebut. Kemudian ada convertible bond. Convertible bond ini adalah jenis bond yang bisa diubah menjadi bentuk saham yang dikeluarkan oleh penerbit bond tersebut. Convertible bond ini juga biasa disebut sebagai CV. Terakhir ada callable bonds. Callable bonds adalah sebuah obligasi yang dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh temponya, atau sering disebut dengan redeemable bond. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat siang. Terima kasih.